Toga, tanaman obat keluarga, selalu setia menemani Anda bersama KS TV. Dan hari ini kita masih bersama ibu-ibu yang luar biasa, yakni Ibu-Ibu Asman, Asuhan Mandiri Toga dari Kecamatan Kota Kediri. Makanya pemirsa, Pak Wahyu itu awet muda, karena setiap hari berhubungan dengan ibu-ibu terus ya. Iya. Baik Pak Wahyu, tadi kita udah bikin resep kita yang pertama, memanfaatkan ramuan atau tanaman-tanaman toga kita tradisional dan mudah didapat. Jadi ada kencur, ada asam, ada daun sembung, ada daun saga, dan juga gula aren ya. Nah, kali ini yang kedua kita juga akan membuat racikan lagi untuk jamunya, masih berkaitan untuk jamu ketenangan jiwa. Iya. Jadi ada satu teori yang memang secara umum harus kita pegang, bahwa syarat untuk tenangnya jiwa, livernya juga harus bersih. Karena liver adalah tempat jiwa dan roh. Livernya kotor, maka orang itu sama dengan rumah yang kotor. Kita tidak akan gelisah, akan was-was, akan terjadi gangguan-gangguan penyakit. Jadi dalam proses ketenangan jiwa, selain dari relaksasi saraf, kita juga harus merawat lambung kita dan liver kita. Syarat utama adalah, jadi nantinya adalah kalau nanti kita minum, livernya sehat, tidurnya enak, makannya enak, secara umum kita tidak terpancing emosi, dan secara logika nanti dalam proses mengerjakan pekerjaan apapun kita tidak mengalami kondisi gelisah atau depresi. Itu adalah penting sekali dalam kondisi dunia yang modern ini. Betul sekali. Apalagi cuaca sekarang tidak baik ya Pak ya. Berbanding sangat ekstrim, ini berpengaruh pada psikis kita semuanya. Oke, baik, kita kali ini bahannya yang utama tetap kita ambil air 3 liter, tapi jumlah banyak. Kita ambil temulawak, dirajang dulu, tidak apa-apa. Temulawaknya ambil 300 gram, laosnya kita bisa ambil 50 gram, terus kemudian kalau ibu pengen cantik dikasih temu giring sedikit ya, temu giring 50 gram, kemudian daun leng-lengan agar tidurnya lebih nyenyak, lebih nyaman, dan yang penting lagi kalau jenengan nanti memasukkan daun leng-lengan, tidurnya tidak akan bermimpi buruk, mimpinya yang indah-indah saja. Iya, mimpinya mimpi indah ya. Jangan mimpi Pak Wahyu, mimpi indah aja. Kemudian dalam proses yang lain ada unsur relaksasi, kita pakai daun baru Cina. Daun sidomolo. Terus untuk relaksasi saraf kita agar berpikir bagus, secukupnya ya kita pakai daun pegagan. Kita masukkan daun pegagan, kita masukkan daun leng-lengan, kita masukkan baru Cina. Ini perlu dikeprak nggak Pak? Ya, dikeprak kecil-kecilan aja. Kita pakai seperti ini resepnya. Ya. Terus kita keprak dulu nih ya Bu. Prosesnya coba saya keprakkan. Jadi temu giring tuh bentuknya seperti apa ya? Kalau kuning, ya kuningnya seperti ini Bu. Lebih cerah ya Pak. Jadi kalau kita bandingkan dengan kunyit, beda. Perbedaannya, wah, ya. Temu giring adalah mencerahkan kulit kita, mencerahkan kulit kita. Kalau kulitnya cerah, otomatis nanti belanjanya akan lebih banyak, Iya. Lebih hemat ibu-ibu, jadi nggak perlu beli skincare mahal-mahal. Iya. Kenapa kita pakai laos? Agar mual kembungnya bisa berkurang, kembung dan mualnya bisa berkurang. Ya, siap. Pakai laos. Ini kok tradisional ya, nggak pakai blender. Blender itu pilihan terakhir kalau tidak ada alat, Tapi kalau blender kecepatan 1, gitu, hanya 1 menit, setelah itu baru, tidak boleh terus, Dari berarti masih kasar. Kecepatan 1 tidak boleh kecepatan lebih, Jadi hanya untuk penghancur aja ya Pak ya? Penghancur aja, dari prosesnya buat seperti itu. Mulanya jam terbang, pengalaman itu penting sekali. Ibu-ibu syukur membiasakan setiap hari, membiasakan setiap hari membuat jamu seperti ini, geprak seperti ini, Ini tidak perlu karena sudah hanya dilumatkan saja. Mohon maaf anunya, ya siap.
Nggih. Ini nyiprate itu loh nanti bajunya. Nah, makanya dia Kalau tadi gini, baju Pak. saya kuning nggak apa-apa, ini baju warna rempah. Dikasih penghalang gini. Iya, siap. Tapi kalau sudah tipis-tipis ini tidak apa-apa, langsung dimasukkan tidak apa-apa. Ya. Ya. Jadi ada yang dikeprak, ada yang meskipun tipis juga masih aman. Ya. Masih bisa ya, Pak ya? Iya, siap. Ada yang dikeprak, ada yang ini nanti harapan kita semua, orang yang sehat tidurnya nyenyak, bangun tidur enak, bangun tidur gak gelisah, tanggal tuwek tanggal nom tetap tenang saja. Tenang saja, iya. Karena memang gak ada yang mau dibeli apa-apa ya, Bu ya. Iya. Kalau yang ini kita nggak perlu asam ya, Pak ya? Nggak perlu, karena ini sekaligus untuk pengobatan lambung bagi orang yang ada keluhan lambung. Ya, kita ambil tiga. Ya, direbus berapa lama, Pak? Dari 3 liter tersisa 2 liter atau 1,5. Oke, baik. Ya, itu tadi ya Ibu-ibu untuk prosesnya kita tunggu dulu sebelum nanti siap dihidangkan atau dicicipin bersama-sama. Oke, sembari kita nunggu prosesnya masak dulu, saya buka kembali untuk yang mau bertanya, silakan maju Ibu, boleh? Ya, gantian. Nah, oke, silakan diperkenalkan Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Mbak Ani atau bisa dipanggil Mbak Ani Kriwul. Mbak Ani Kriwul, ya. Coba mana kriwulnya? Dari mana? Bertanya. Ya. Kebetulan saya ini punya anak kecil ya Pak ya. Iya, betul. Nah, saya itu memanfaatkan yang di sekitar rumah itu kayak jahe, kunyit, iya. Untuk mengatasi demam pada malam hari itu kira-kira obat tradisional itu apa Pak? Iya. Demam utamanya mungkin kan di sini ada ibu-ibu yang nyuwun sewu ya. Iya. Cara instan di rumah gak ada obat. Iya. Jadi memanfaatkan yang di sekitar yang ada di ya. bahan-bahan bagus di dapur kata pertanyaannya itu saja. Usia berapa putranya? Ada usia 7 tahun sama 9 tahun. Masih kecil. Iya. Siap. Baik, terima kasih Ibu. Di Bunda yang perhatian sama anak kan ya. Jadi kasus-kasus demam memang saat ini marak sekali ya. Iya. Kalau kasus demam itu akibat dari di dalam tubuh kita keluar racun, Bu. Jadi demam itu justru bagus. Berarti penjenengan harus introspeksi. Apa yang saya berikan ke anak? Makanannya apa? Apakah makanan dari pabrik yang siap saji, yang banyak pengawet, atau makanan yang banyak pewarna? Berarti kalau sering demam, itu harus dikurangi, Bu. Membiasakan anak untuk makan sayur sop, sayur bening, sayur-sayur yang alami yang tanpa unsur pengawet. Pakai pewarna kuat, itu yang pertama. Meskipun diobati demam apapun, tapi dalam kebiasaan sehari-hari masih seperti itu, maka tingkat demamnya akan semakin kambuh. Itu yang pertama, merubah pola hidup dulu ya Bu. Terus yang kedua, untuk demam banyak sekali Ibu bisa memanfaatkan karena masih anak kecil, kunyit, asam, daun pegagan. Itu intinya kunyit asam itu adalah merelaksasi bahwa di dalam tubuh kita kalau banyak racun, kemudian unsur terjadi peradangan itu bisa tuntas Bu. Jadi nanti Ibu bisa membiasakan kunyit, asam, sama daun pegagan. Daun pegagan. Jadi ada 3 ya, kunyit. Pegagannya nanti untuk prestasi belajarnya agar lebih bagus. Tetapi kalau ibu-ibu ribet dengan kondisi seperti itu, Ibu nanti bisa dolan di Balai Kebudayaan, kita nanam banyak jarak wangi. Daun jarak. Jarak wangi 2 lembar, direbus air 2 gelas, tersisa 1 gelas, diminum berangkat sekolah, sama pulang sekolah. Demamnya pasti akan juga bagus. Sama dikasih pegagan juga enggak apa-apa. Jadi seperti itu. Terus membiasakan anak untuk banyak konsumsi vitamin C, buah yang mengandung vitamin C. Contohnya apel, kemudian jeruk, kemudian buah-buah yang lain, tomat ataupun yang lain, itu juga harus membiasakan. Karena apa? Biar kondisinya kecapeannya teratasi. Karena apa? Anak aktivitasnya bagus, kalau gizinya kurang, Bu, maaf, itu juga akan berpengaruh terhadap kondisi orang itu mengalami sering demam. Itu seperti itu.
Tapi begini Pak Wahyu, ini seringkali juga pengalaman saya nih ya ibu-ibu, karena anak saya juga termasuk banyak, mulai dari 4 tahun sampai 22 tahun. Nah, ini kalau siang itu anak-anak itu pada sehat Pak Wahyu, ya, jadi tidak ada demam, tidak ada keluhan apa-apa, asupan untuk buah pun juga termasuk cukup, katakanlah demikian. Makan juga sekarang udah ada MBG, secara otomatis juga isi pasti insya Allah masih tercover. Tapi kalau menjelang malam biasanya mulai habis isya ya Bu, ini terjadi panas yang tiba-tiba dan panasnya sangat tinggi itu Pak Wahyu. Nah itu ya bagaimana biasanya disebabkan karena apa dan apa yang harus dilakukan oleh ibu-ibu? Ya, jadi memang pada waktu malam adalah kondisi di mana tingkat kelelahan seseorang itu menjadi kondisi yang puncak ya. Dalam hal ini menu untuk makanan malam jangan menu yang berlemak. Biasanya anak-anak suka makanan yang berlemak, berminyak. Mie instan telur. Itu salah satu tanda bahwa di dalam makanan malam itu pembukanya yang ada yang unsur keliru. Paling tidak kalau mungkin anak-anak sering mengalami kondisi seperti itu, coba setiap malam atau setiap sore membiasakan mengkonsumsi makanan yang berefek ketenangan sekaligus mengurangi efek demam, yaitu apa? Jenang kolak tetapi dicampur dengan daun pandan. Daun pandan. Daun pandan itu adalah daun yang merelaksasi saraf agar orang itu tenang. Ketenangannya bagus, kemudian juga mencegah untuk timbulnya panas. Mulanya orang-orang dulu nggih, apa makannya jenang kolak. Anak pandan nih, kolak pakai pandan itu juga bagus. Jadi makanan ringan sekaligus untuk merelaksasi saraf. Tapi itu tradisi dulu ya, tradisi dulu. Jenang kolak setiap sore ya. Iya itu justru pagi dan sore ya Pak. Itu hal semacam itu. Jadi jangan makan makanan yang berat ya. Yang ringan ya Pak ya. Yang terlalu berat. Tapi mencukupi nutrisinya. Baik, yang berikutnya silakan Ibu. Saya Siti Istiana dari Kelurahan Kaliombo. Dari Kaliombo. Keluhan. Ini saya masih muda itu makan apa aja nggak apa-apa. Sekarang tuh makan ayam, telur, itu langsung merah-merah kadang gitu. Alergi. Tapi saya tuh kalau minum-minum tuh kan takut. Saya punya asam lambung. Asam lambung, ya Bu. Saya kira jamu yang aman. Iya, siap. Oke, terima kasih Bu. Iya. Jamu yang aman untuk ibu selain dari temulawak tadi kita pakai daun meniran ya Bu. Daun meniran. Ini ya Pak. Oh iya, daun meniran ini. Ibu pakai aja ini Bu nggih. Temulawak meniran. Meniran adalah meningkatkan imun, mencegah virus, untuk pembersihan hepatitis ataupun yang lain. Temulawaknya jadi temulawak 1 jari gini, menirannya sekian, nanti 4 gelas air gitu, tersisa 2 gelas atau 3 gelas, diminum pagi bangun tidur sama malam mau tidur. Temulawak meniran. Nah, Pak Wahyu, menirannya kan ada beberapa nih Pak Wahyu. Kita paling aman pakai meniran yang apa? Iya, meniran tuh ada 4 macam Bu. Meniran rambat merah, meniran kebo yang tinggi-tinggi itu. Terus yang bagus adalah meniran hijau. Meniran tuh ada 2, ada lagi meniran merah. Yang tidak dipakai itu beracun. Yang kita pakai adalah meniran hijau. Hijau yang aman ya. Banyak. Temulawak, meniran itu aja direbus untuk minuman tiap hari. Nanti penjenengan akan terbebas dari keluhan yang kita sebut. Baik. Cukup difahami ya Bu. Oke, baik. Pak Wahyu kita tuang untuk resep yang kedua. Siap. Yang kedua. Siap disajikan. Iya, tidur nyenyak. Boleh. Iya, tidur nyenyak. Oke, baik Ibu yang mau siap nyicip silakan maju ke depan. Kita icip-icip dulu. Mau yang rasanya lebih istimewa atau yang super istimewa? Karena kita ada 2 ya Pak Wahyu ya. Ini yang istimewa dari resep kita yang pertama tadi pakai asam. Sendoknya itu aja. Iya. Bunda mau resep pertama, kedua? Kedua. Baik. Cuy ya. Oke. Bunda resep yang pertama. Oke. Sebelum diicip dulu tadi sepertinya ada yang mau disampaikan nih Bun. Nah, boleh. Tentang ketenangan jiwa. Iya Bu. Memang sekarang trennya karena masalah pekerjaan
pekerjaan, masalah pendidikan, itu banyak sekali orang yang mengeluh tentang ketenangan jiwa. Maka ini terima kasih sekali kami Sama-sama. tim Asman ini diundang di sini bisa untuk mendapatkan bimbingan langsung dari ahlinya. Nanti bisa disampaikan juga ke teman-teman karena di kelurahan itu ada posyandu jiwa, Pak. Ya, ya. Bisa di untuk posyandu jiwa. Iya, siap. Selain juga obat-obat kimia, bisa di alternatifnya pakai ramuan ini. Betul sekali, Bu. Jadi ibu ya. Oke, kasih tepuk tangan dulu dong, luar biasa. Oke, resep kita yang pertama dicip dulu. Rasanya premium, Bu. Wah, premium rasanya. Masya Allah, langsung hutang-hutang. Nanti kalau saudari mah aduh yo, belum bayar ya, nggak tahu berapa. Mantap sekali ya, Bu, rasanya. Oke, mantap sekali. Ini dari resep yang pertama tadi ya Pak Wahyu. Jadi ada segernya karena kandungan resep yang pertama teh ada asemnya. Iya, ada asam jawa, kencur, kemudian daun sambung ya. Pak Wahyu, sama daun saga. Iya, itu resepnya. Jadi nggak ada pahitnya. Oke, resep kita yang kedua, ini juga enak ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Masih panas ya. Masih panas. Jadi Biar dingin dulu aja. Oke, Bunda dari mana? Saya dari Pocanan. Dari Pocanan juga. Iya. Oke. Iya, biar dingin dulu, Bu. Kalau resep kita yang kedua tadi Pak, resepnya apa aja? Sedikit lebih banyak tadi ya? Iya, jadi resepnya merawat lambung kita, menjaga tidur kita lebih pulas, menjaga ketenangan jiwa, pola berpikir kita lebih celing lagi, dan menghadapi masalah apapun kita tidak gampang panik. Jadi pakai temulawak, kemudian pegagan, kemudian daun leng-lengan, daun sedikit baru Cina. Oke, baik. Bagaimana? Sangat kerasa banget. Tidak pahit ya? Iya, tidak pahit, enak, Bu. Ternyata enak. Iya, Bu. Nggak takut minum ya? Biasanya kan ibu-ibu muda khususnya ya. Kalau jamu-jamu itu katanya wah, nggak enak. Padahal ini enak sekali ya. Terus kadang kalau di kedokteran itu kan nggak boleh minum jamu. Iya, iya. Tapi biasanya ada endapannya bahwa nggak boleh. Yang nggak boleh itu endapannya. Kalau nggak ada endapannya masih aman. Ini rasanya enak sekali gitu ya. Terima kasih. Sama-sama. Diberikan bagi kita. Sama-sama. Selanjutnya. Oke, nah ibu-ibu nanti ada di sini juga boleh nyicip. Kita udah siapin gelas. Boleh juga nanti kalau lebih dibawa pulang juga boleh ya Pak Wahyu. Iya boleh, silakan, nggak apa-apa. Siap. Oke pemirsa, dimanapun Anda berada, demikianlah tadi kebersamaan kita dalam program Toga, Tanaman Obat Keluarga bersama Pak Wahyu, pakar toga kita yang selalu setia menemani dan juga membimbing, membantu dan memberikan ilmu kepada kita semuanya tentang berbagai varian tanaman-tanaman toga yang ada di Indonesia. Jadi tidak hanya ada yang di Kediri saja ya Pak ya, seluruh Indonesia akan dikupas tuntas dalam toga. Dan pemirsa jangan lupa tetap simak Toga di KSTV setiap hari Senin. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Jangan lupa dapatkan Toga, Tanaman Obat Keluarga. Saya Dewi Cia bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.